Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, yang sudah hadir di sore hari ini ya untuk mata kuliah energi baru terbarukan bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya untuk dokumentasi awal dari kehadiran perkuliahan mata kuliah energi baru terbarukan. Nah, ini adalah pertemuan untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Jadi pada bagian ini ada beberapa poin ya nanti akan dibahas atau diceritakan seperti apa sih energi renewable energy dengan nama lainnya atau energi baru terbarukan karena sering kali ini diucapkan atau sering kali disampaikan mengenai masalah energi yang baru terbarukan. Di bagian berikutnya untuk share screen-nya sudah bisa terlihat di layar. Terlihat, Pak. Ya. Nah, yang mengenai tadi nama energi baru terbarukan ini adalah eh, tampilan awal seperti apa gambarannya atau bayangannya mengenai energi baru terbarukan atau renewable energy tersebut. Dikatakan baru terbarukan karena mudah didapatkan. Jadi dalam hitungan berapa detik atau berapa menit energi tersebut bisa diperoleh kembali. Berbeda halnya dengan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil seperti batu bara ya, batu bara, kemudian bensin, bensin pertalite atau premium atau eh, solar yang dari bahan bakar apa dari bahan energi fosil itu masuk ke dalam kategori energi tidak terbarukan. Yang pertama untuk energi baru terbarukan itu ada tidal, energi tidal ya. Apa yang dimaksud dengan tidal? Tidal itu artinya energi yang didapatkan dari dalam. Dari dalam apa? Dari dalam air ya. Karena tidal ini memanfaatkan energi yang didapatkan dari pergerakan fluida yang namanya fluida air. Jadi fluida air tersebut bergerak atau berpindah. Pergerakan perpindahan inilah dimanfaatkan untuk melakukan pengkonversian yang dikonversi dari energi kinetik berubah misalnya di bagian akhir umumnya menghasilkan energi outputnya berupa energi listrik. Lalu yang selanjutnya wind energi atau energi angin. Kalau ini didapatkan dari angin atau udara karena tiap hari ya dia bisa diperoleh angin yang bertiup atau angin yang berhembus itu hampir tiap hari selalu ada. Selanjutnya solar cell, panel surya atau cahaya matahari. Ini merupakan masuk dalam kategori energi baru terbarukan, cahaya matahari dan energi air. Nah, yang membedakan antara tidal dengan energi air ini, kalau energi air ini ya memanfaatkan potensi. Potensi itu potensial air. Nah, apa yang dimaksud dengan potensial air? Potensi itu karena ada faktor kedudukan. Kedudukan itu ini berada tinggi di bagian ini ya. Permukaannya lebih tinggi, lalu di sini ada lebih rendah. Jadi ketika air tersebut jatuh atau air terjun inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Kalau di bagian tidal turbin, ini turbinnya berada di
dasar di dalam air ya. Tidal energi, energi tidal, energi angin, energi surya, dan energi air itu masuk ke dalam energi baru terbarukan. Ya, secara referensi nanti bisa download di ebook ya, atau download ebooknya untuk materi energi baru terbarukan di Google Classroom. Yang pertama itu menceritakan solar cell, tadi matahari ya, energi matahari. Energi matahari ini masuk dalam kategori energi baru terbarukan, mata hari ya, energi matahari. Photovoltaic. Kemudian principle of solar cell operation, bagaimana prinsip kerja dari solar panel. Itu nanti bisa dibuka, memanfaatkan cahaya matahari sehingga dikonversikan bisa menghasilkan outputnya berupa energi listrik. Nah, yang ini wind turbine, turbin angin, ini sudah sering kali disampaikan juga atau sering kali didengar. Introduction to wind turbine aerodynamic, aerodinamika mengenai turbin angin, nanti ada hubungannya dengan nilai CL atau CD, coefficient drag dan coefficient lift, sehingga turbin tersebut bisa berputar dan putarannya menghasilkan torsi besar dan mampu memutar generator. Biomas, untuk biomas ini nanti ada hubungan dengan sisa sampah. Sisa sampah atau kotoran itu juga masuk dalam kategori energi terbarukan. Kalau sisa sampah itu banyak ya. Misalnya daun, daun kering, ranting, daun ranting itu juga masuk ke dalam biomas. Bioenergi, energi yang berasal dari makhluk hidup ya. Bioenergi seperti minyak, minyak atau biofuel ya, minyak minyak sawit. Nah, itu juga masuk ke dalam bioenergi. Selanjutnya adalah energi yang didapatkan dari panas bumi. Flow and heat transfer in geothermal system. Itu jadi nanti panas yang ada di dalam bumi dipergunakan, dimanfaatkan untuk menghasilkan uap. Uapnya berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dengan cara melakukan proses rotasi atau putaran pada turbin. Pelton, turbin air, ini juga masuk ke dalam energi baru terbarukan. Nanti bisa dilihat seperti apa turbin air atau Pelton turbin itu melakukan konversi untuk menghasilkan energi listrik. Tidal power, tadi diceritakan mengenai energi yang ada di dalam air. Contohnya energi di dalam gelombang air laut ya, itu masuk ke tidal turbine. Ya, untuk proses penilaian seperti ini, absensi kehadiran 80%, kehadiran dikali dengan 16 kali pertemuan, berarti sekitar 13 pertemuan secara online atau offline, dan itu sudah masuk ke dalam UTS dan UAS ya. Jadi minimal hadirnya itu di absensi itu 13 kali pertemuan. Untuk tugas nanti mencoba membaca ya, melakukan review artikel, karena ini bagian yang paling penting ya, karena di bagian akhir nanti akan membuat tugas akhir atau skripsi yang terlebih dahulu diawali dengan pembacaan
artikel supaya bisa menentukan arah penelitiannya mau mengerjakan apa, mau mencari apa, dan tujuannya apa yang akan dicapai. Bagian berikutnya UTS, UAS ini sudah umum ya untuk komponen penilaiannya dan totalnya sekitar 100%. Ya, nah sebelum masuk ke masalah energi terbarukan, kita membaca dulu mengenai kebijakan energi itu di skala nasional di Indonesia ya. Ini mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Jadi pada intinya setiap orang berhak untuk memperoleh energi. Artinya kalau misalkan nanti menggunakan solar panel atau turbin angin, ya orang bisa saja membuat turbin secara mandiri atau secara manufaktur, secara home industry itu bisa saja dilakukan. Kemudian penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah pada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan di pasal 20 ayat 4 ya. Dan selanjutnya penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan dapat memperoleh kemudahan dan insentif dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu tertentu hingga tercapainya nilai ekonomi yang diinginkan atau nilai kebutuhan ekonomis yang diperlukan. Nah, ini adalah acuannya mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Ya, lalu yang berikutnya seperti apa sih yang dinamakan tadi dengan energi terbarukan atau renewable energi? Energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang dapat diperoleh dengan secara ulang. Jadi bisa kalau misalkan energi tersebut sudah digunakan, mudah untuk diperoleh atau bisa didapatkan dengan sangat cepat energi tersebut. Energinya bisa mudah didapat. Nah, untuk energi yang mudah didapat, ya tadi yang sudah digambarkan seperti cahaya matahari, angin, hampir tiap hari ya energi tersebut ada diperoleh, bisa didapatkan energi tersebut untuk mengkonversikan ke bentuk energi yang lain. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ramah lingkungan. Ini bedanya dengan energi fosil. Kalau energi fosil, misalnya bahan bakar dari bensin ya, itu menghasilkan gas CO, CO2, karbon dioksida, kemudian menghasilkan CO plus menghasilkan panas. Nah, di gas CO, karbon monoksida ya, karbon CO, karbon monoksida itu merupakan gas yang sulit untuk terdistribusi atau diserap lingkungan. Inilah yang menjadikan bahan bakar fosil itu lebih menimbulkan polusi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan energi terbarukan. Jadi energi terbarukan adalah dinamakan friendly atau ramah ya, ramah lingkungan yang tidak mencemar lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap adanya perubahan iklim dan menimbulkan pemanasan global. Karena kalau dari energi yang bersumber dari bahan bakar fosil, dari hasil pembakaran menghasilkan gas CO2, karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian panas yang terakumulasi, inilah yang menyebabkan timbulnya kenaikan temperatur ya, pemanasan secara global. Kemudian energi terbarukan dianggap
secara baik untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Ini adalah solusi dari energi terbarukan untuk menggantikan energi tak terbarukan atau energi yang berasal dari fosil, digantikan dengan energi terbarukan untuk bisa mengatasi pemanasan secara global dan perubahan iklim. Selanjutnya, energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui dan apabila dikelola dengan baik, maka sumber dayanya tidak akan habis. Yang pertama, tenaga air, biomas, surya, angin, panas bumi itu masuk dalam energi terbarukan. Energi baru adalah energi teknologinya relatif baru dikembangkan baik yang berasal dari jenis terbarukan atau yang tak terbarukan. Nah, ini fuel cell. Fuel cell itu eh, bahan bakar ya dari sel, kemudian energi samudra itu juga masuk ke dalam energi baru. Dinamakan baru itu ya teknologinya masih terus berkembang seperti fuel cell, bahan bakar dari hidrogen itu kan masih agak jarang ya kendaraan yang menggunakan bahan bakarnya itu dari air atau dari water. Nah, itu masih sedikit sehingga dinamakan masih energi baru. Dan teknologinya relatif masih terus belum banyak penggunaan secara komersil, jadi masih relatif dikembangkan. Bagian berikutnya adalah dilihat dari status teknologi. Untuk pemanfaatan EBT atau singkatan dari energi baru terbarukan di Indonesia ini diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama tujuannya itu untuk energi baru terbarukan ditujukan untuk komersialisasi kebutuhan komersil ya. Panas bumi contohnya dari energi baru terbarukan, tenaga air, biomas itu tujuan untuk komersil. Komersil itu ya eh, kebutuhan industri, kebutuhan industri yang menghasilkan nilai ekonomi ketika penggunaan energi tersebut dipergunakan. Tahap semi komersial ini di surya, energi angin, mikrohidro ini masih sedikit ya, belum begitu terlalu banyak yang menggunakan eh, energi surya, energi angin, mikrohidro, jadi masih dalam kombinasi, jadi masih mengkombinasikan antara energi yang bersumber dari fosil, kemudian ada yang dikombinasikan dengan solar panel atau dikombinasikan dengan energi angin atau dikombinasikan dengan mikrohidro. Lalu yang berikutnya masih dalam tahap penelitian dan ini masih terus berjalan, gelombang, energi gelombang. Gelombang ini eh, gelombang laut ya. Dia gelombang laut itu tidak pernah berhenti atau tidak pernah diam, air itu selalu bergelombang. Nah, gelombang air inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan benda atau menggerakkan sistem tertentu sehingga bisa menghasilkan energi yang baru. Nah, yang menjadi problem atau kendala dalam pengembangan energi terbarukan itu harus memikirkan bagaimana keberlanjutan supply dan aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini bisa saja ada hubungan dengan proses perawatan, perawatan eh, sistem dari energi baru terbarukan tersebut setelah dilakukan pemasangan atau instalasi nanti
proses perawatan dalam hitungan misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan itu membutuhkan berapa besar biaya maintenance-nya atau biaya perawatan yang dihabiskan atau yang dibutuhkan. Lalu di bagian perawatan sebelum energi baru terbarukan tersebut dipasang ada namanya proses instalasi. Nah, ini instalasi ini juga menjadi eh, pertimbangan ketika misalnya ingin membuat bendungan, bendungan air ya, itu kan berapa besar cost atau biaya yang dibutuhkan, kemudian harus mencari lahan kosong atau tempat yang rendah atau tempat yang khusus bisa menyimpan air tersebut ketika terjadi hujan, turun hujan, jadi ditampung di tempat tertentu atau di zona tertentu. Ini juga membutuhkan biaya yang tidak kecil ya untuk membangun sistem tersebut untuk melakukan instalasi di bagian awalnya. Di bagian selanjutnya, kendala lainnya adalah sumber daya energi terbarukan umumnya masih bersifat intermittent. Intermittent itu ketersediaannya terputus, sehingga diperlukan desain yang tepat guna. Sebagai contoh, misalkan eh, ketersediaan terputus ya, misalnya ini pada siang hari, ya siang hari itu ada cahaya matahari, bisa menggunakan solar panel atau solar cell ya. Jadi di siang hari menggunakan solar panel bisa menghasilkan langsung energi listrik yang bisa dipergunakan atau disimpan. Tetapi pada malam harinya, matahari kan tidak selalu bersinar selama 24 jam. Jadi ada 12 jamnya matahari tidak bisa diberdayakan sehingga terjadi malam hari. Nah, solar panel ini menjadi terputus, ketersediaannya terputus. Nah, ini yang perlu eh, comparekan atau dipadukan atau dikombinasikan sehingga nantinya menghasilkan energi yang sifatnya tidak terputus. Jadi pada malam hari masih bisa menghasilkan listrik, jadi tidak mati lampu. Kemudian di siang hari bisa mengumpulkan energi tersebut. Nah, itu yang menjadi semacam masih dalam problem. Bagaimana mengkombinasikan misalnya hybrid energi atau energi yang eh, bersifat kombinasi antara turbin, turbin angin, misalnya turbin angin ini dikombinasikan dengan solar panel. Nah, itu juga menjadi bagian yang perlu dipikirkan desainnya. Pada umumnya teknologi energi terbarukan masih relatif mahal dan belum dapat bersaing dengan teknologi yang energi komersial yang sehingga masih kurang atraktif untuk investor. Jadi juga menjadi masih jadi problem atau masih menjadi kendala untuk energi terbarukan tersebut eh, supaya bisa apa berkembang dengan baik. Jadi ketika ada yang mau berinvestasi atau menyediakan lahan ya, misalnya lahan untuk saya punya lahan katakanlah misalnya 10 hektar. Ini boleh nih di lahan luas 10 hektar dibangun solar panel atau dipasang turbin angin. Nah, ini yang menjadi eh, kendala juga karena nanti misalnya seorang investor berinvestasi, oh ini saya sudah menyediakan lahan 10 hektar, tetapi
energi yang didapatkan misalnya dari turbin angin yang berputar atau solar panel yang mendapat cahaya matahari, energi listrik yang diperoleh itu tidak terlalu besar. Nah, itu yang menjadikan bahan pertimbangan juga untuk investor untuk memberikan eh, tempatnya atau menyediakan lahan atau menyediakan uang dan lain sebagainya untuk berinvestasi di energi terbarukan. Karena orang masih mudah berpikir daripada pasang solar panel atau turbin angin mending beli genset, genset eh, 1000 watt gitu ya, dengan misalnya perbandingan eh, bahan bakar bensin katakanlah misalnya 10 liter, oh sudah bisa beroperasi selama 12 jam atau bahkan sampai 24 jam. Nah, itu yang juga menjadi eh, permasalahan dari investor untuk menyediakan atau memberikan investasinya untuk energi baru terbarukan. Tapi secara perlahan ini akan berkurang ya untuk problem masih relatif mahalnya. Ini secara perlahan ini akan masih secara perlahan nanti akan hilang relatif mahal. Jadi nanti akan berubah paradigmanya atau persepsinya bahwa energi terbarukan itu akan lebih murah jika dibandingkan dengan energi fosil. Misalnya punya solar panel dengan ukuran hanya katakanlah misalnya 20 cm kali 20 cm, jadi panjang ininya 20 cm, kemudian ini 20 cm, tapi sudah bisa menghasilkan listrik yang cukup besar. Nah, itu yang menjadikan atau bisa mengalahkan energi yang bersumber dari genset misalnya 1000 watt ya, atau dayanya 1000 watt, dan di solar panelnya dengan ukuran kecil 20 cm kali 20 cm sudah bisa menghasilkan setara daya listriknya juga sama 1000 watt. Nah, itu yang secara perlahan ini akan menjadi lebih murah nanti ke depannya ya, karena riset itu kan sifatnya terus berkelanjutan, berkembang dan continue. Secara perlahan nanti akan berkurang persepsi yang mengatakan bahwa menggunakan energi terbarukan itu lebih mahal dibandingkan dengan energi tak terbarukan. Ya, lalu yang bagian berikutnya ada beberapa contoh. Ini contoh klasik. Contoh klasik itu artinya contoh yang sudah lama ya, tapi masih bisa juga digunakan. Ada yang sudah menggunakan kompor tenaga surya. Jadi untuk masak air, memasak makanan tertentu untuk sampai ke sampai dengan temperatur yang tinggi sampai 100 derajat Celcius lebih, itu ada yang memanfaatkan solar cell, kompor tenaga surya. Bentuknya seperti ini, kurang lebihnya ada parabola terbuat dari susunan cermin. Nah, di bagian ini cermin ya, ini cermin. Jadi ketika ada cahaya matahari yang masuk ke sini, semuanya tertangkap oleh cermin dan dipantulkan cahayanya ke sini beserta panasnya. Nah, panas itulah yang dipergunakan untuk menjadi pemanas yang namanya kompor tenaga surya.
Kemudian pengeringan tenaga surya, teknologi sederhana yang memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan hasil pertanian, perikanan. Ini menggunakan solar cell. Nah, ini contohnya seperti ini. Atasnya dibuat transparan. Jadi kalau genteng atau gedung atau atapnya itu dibuat transparan sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalam. Jadi cahaya mataharinya bisa masuk ke dalam sini, masuk ke sini, masuk ke sini untuk meningkatkan proses pengeringan dengan cepat. Jadi proses kalau misalnya ngeringinnya itu kan, oh tiba-tiba turun hujan atau cuaca mendung, kemudian hujan dan uh, bahan atau material yang akan dikeringkan itu kan harus dipindahkan supaya tidak terkena air hujan. Nah, dengan pemanfaatan instalasi yang seperti ini, transparan atau eh, kaca yang terlihat bening, tetapi ketika cahaya matahari masuk, sifatnya seperti eh, kaca pembesar, bisa membesarkan apa cahaya yang masuk dan membuat fokus cahaya tersebut menjadi panas sehingga proses pengeringan lebih cepat. Nah, ini juga sering bisa dimanfaatkan untuk proses energi baru terbarukan dengan nama rumah bertenaga surya. Nah, ini contohnya seperti ini. Solar cell di bagian ini juga eh, memanfaatkan solar panel dipasang. Yang berikutnya adalah PLTS. Nah, ini PLTS juga eh, yang tadi ya, menyediakan lahan. Di bagian ini ada lahan yang disediakan 10 hektar atau berapa hektar lahan tersebut dibuat kosong untuk bisa memasang solar panel secara susunannya secara seri atau secara paralel sesuai dengan keperluan. Jadi kalau ada keperluannya misalnya untuk menaikkan arus, berarti harus dipasang secara seri atau secara paralel. Kemudian untuk membuat tegangannya stabil ketika ada perubahan cahaya matahari yang keluar karena tertutup oleh awan atau sudah mulai pergerakan mataharinya sudah mengarah ke sore hari. Nah, itu juga menjadikan solar panel ini di bisa dipasang secara paralel atau secara rangkaian seri. Yang selanjutnya PLTMH. PLTMH ini merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga, M-nya itu mikro, mikro hidro. Ya. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan energi air sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, prosesnya karena memanfaatkan energi air berarti energi airnya itu sifatnya energi EP ya atau energi potensial. Kenapa dinamakan potensial? Karena kondisi kedudukan atau posisi. Jadi kalau melihat pembangkit listrik PLTMH itu biasanya digunakan di pegunungan atau di puncak ada ketinggian tertentu. Ini ilustrasinya di sini nih ya. Ini ada turbin di layarnya bisa terlihat besar ya untuk share screen-nya. Nah, ini untuk energi potensialnya itu dari atas kemudian turun ke bawah karena posisi kedudukan sehingga bisa memutar turbin dan menghasilkan
energi listrik. Bagian berikutnya ini merupakan ilustrasi dari PLTMH tersebut, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi ada turbin yang diputar oleh pergerakan air yang mengalir. Nah, bagian berikutnya adalah photovoltaic. Nah, ini masih masuk ke dalam energi baru terbarukan. Jadi dari cahaya matahari mengenai solar panel tersebut terdiri dari sel, kalau diperbesar ya, ini ada sel-sel yang dipasang secara sejajar membentuk susunan tertentu yang dinamakan dengan modul. Modul ini dibuat menjadi banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 modul yang dipasang, dibuat untuk bisa menghasilkan aliran listrik. Nanti akan keluar kutub di arah kutub positif, kemudian ada yang di kutub negatifnya. Dari solar cell ini bisa langsung dipergunakan, bisa langsung misalnya sekarang sudah banyak ya solar cell portable, ukuran sebesar dompet bahkan atau sebesar telapak tangan, itu bisa dibuka lipatan-lipatannya, terus dibentangkan di siang hari atau di cahaya terbuka, tempat terbuka, maka solar panel tersebut bisa langsung dipergunakan untuk misalnya mengecas handphone atau mengisi power bank. Solar panel untuk mengisi power bank juga bisa langsung dipergunakan. Itu sudah sangat banyak ditampilkan. Yang selanjutnya biofuel. Nah, untuk biofuel ini ada yang dari bahannya itu bio itu biologi ya, biologi atau dari tumbuh-tumbuhan, dari makhluk hidup tumbuhan. Sebagai contoh ada minyak yang bersumber dari minyak jagung. Itu juga menjadi bahan energi, atau ada yang bersumber dari minyak sawit. Nah, ini juga masuk ke dalam energi terbarukan. Perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil, yang pertama dalam hal sumber daya. Untuk sumber daya, energi terbarukan didapat dari matahari, angin, air, panas bumi, biomas. Jadi pada saat membayangkan energi terbarukan itu ya sumbernya yang saat ini dipergunakan pertama dari matahari, angin, air, geotermal, dan biomas. Sedangkan energi fosil berasal dari sumber daya alam yang sudah ada atau sudah terbentuk cukup lama, sekitar jutaan tahun. Bentuknya didapat bisa berupa batu bara, kemudian minyak bumi, dan gas alam. 1, 2, 3. Itu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, ini masuk dalam kategori energi tidak terbarukan. Kenapa tidak terbarukan? Karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memperoleh itu lagi atau bisa menghasilkan
batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya ambil minyak bumi dari hasil tambang ya, tambang minyak bumi kalau misalnya sudah dihisap atau disedot dengan mesin khusus untuk penyedotan minyak, ya besok harinya atau berapa hari berikutnya ya minyak tersebut tidak ada lagi, tidak akan misalnya tiba-tiba keluar minyak gitu di sana. Nah, tapi dibutuhkan untuk waktu yang lama untuk bisa menghasilkan minyak kembali. Nah, inilah yang dinamakan dengan energi tidak terbarukan. Jadi ketika dipergunakan ya habis ya sudah, tidak mudah keluar lagi. Beda halnya dengan matahari. Jadi kalau misalnya pasang solar panel, misalnya masangnya hari Senin di lapangan atau di lahan yang luas 10 hektar dipasang di hari Senin. Besoknya hari Selasa cahaya matahari masih tetap ada, akan keluar muncul lagi. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali lagi ke Senin masih tetap ada sinar matahari yang keluar di tiap hari. Begitu juga angin, kalau misalnya anginnya, dari misalnya anginnya bertiup ya di jam 8 pagi, ya nanti paling sekitar jam 9 atau jam 10 itu keluar lagi angin yang bisa memutar turbin. Ya. Inilah yang dinamakan dengan energi terbarukan, karena barunya cepat, dalam hitungan menit atau hitungan detik atau bahkan hitungan jam sudah keluar lagi energi tersebut. Selanjutnya dari bagian yang berikutnya, sumber daya, ketersediaan sumber daya energi fosil terbatas. Semakin menipis seiring waktu, sumber daya energi terbarukan selalu tersedia secara kontinu, secara terus-menerus karena dapat diperbarui dan tidak akan pernah habis ya, kecuali dengan kata lain ya alam semesta ini sudah kiamat. Nah, itu baru misalnya matahari sudah hilang atau sudah habis masa bersinarnya, ya itu baru energi terbarukan juga akan musnah ya atau akan habis. Perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil dalam hal yang dilihatnya itu efek dampak terhadap lingkungan. Ketika menggunakan energi terbarukan yang bersumber dari cahaya matahari, dari angin, kemudian misalnya dari air, energi tidal atau energi potensial energi air, ini akan berbeda dengan energi fosil yang dikeluarkan. Dampak lingkungannya apa yang diperoleh untuk energi terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan energi fosil. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau misalnya sebagai contoh misalnya ya turbin angin atau wind turbin, dampaknya apa? Dampaknya ya paling kalau ketika turbinnya berputar, efek terhadap lingkungan apa? Misalnya mengeluarkan suara, mengeluarkan suara turbin. Nah, ini akan suara turbin kan nggak terlalu besar ya jika putarannya. Beda halnya dengan energi fosil, dari hasil proses pembakaran mengeluarkan gas CO, karbon monoksida, kemudian NOx, lalu panas dari hasil pembakaran mengeluarkan panas hasil bakar, menyebabkan bagian tersebut menjadi berdampak terhadap lingkungan. Berbeda dengan suara turbin. Suara turbin kan lebih sedikit ya
tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap lingkungan, atau misalnya tidak menggunakan turbin tapi menggunakan solar panel. Nah, ini dampaknya apa? Kalau dampaknya ya solar panel ini solar solar panel. Dampaknya apa? Paling dampaknya ya membutuhkan lahan, membutuhkan lahan untuk memasang solar panel tersebut. Ya kalau lahan kan sekarang kan banyak ya solar panel, kalau lahannya tidak ada ya ada yang diletakkan di atap rumah atau di atas genteng, ya itu juga tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan. Diletakkan di atas rumah ya atau di atap rumah, itu juga tidak memiliki dampak, tidak terlalu berdampak. Paling dampaknya eh, menyebabkan beban struktur dari rumah tersebut ya menjadi lebih berat, itu aja, karena dipasang solar panel. Kemudian dari harga, untuk dampak lingkungan masuk yang berikutnya, harga harga energi terbarukan relatif lebih stabil dan cenderung turun. Ini kalau grafiknya itu nanti secara perlahan akan stabil dan terus mengalami penurunan harga. Harga produksi solar panel atau memasang instalasi solar panel untuk rumah, kebutuhan rumah itu biasanya berapa? 1000 watt ya, 1000 watt atau 1000 sampai 2000 watt untuk satu rumah, satu ruangan, nanti bisa dipasang dengan solar panel yang proses konversi energinya itu pada saat terkena cahaya matahari cukup maksimal. Nah, ini juga akan menyebabkan energi terbarukan tersebut relatif stabil dan cenderung turun seiring dengan meningkatnya nilai efisiensi produk dan perkembangan teknologi. Sedangkan energi fosil menjadi fluktuatif. Fluktuatif itu ya bisa naik, bisa juga turun. Ini juga banyak dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Misalnya ketika ada krisis apa eh, permasalahan antar negara, negara penghasil minyak, misalnya negara tersebut sedang mengalami konflik internal atau konflik eksternal, juga memberikan dampak fluktuatif terhadap nilai jual minyak tersebut, dan menimbulkan kecenderungan naik dengan semakin menipisnya sumber daya alam untuk menghasilkan energi tak terbarukan tersebut. Nah, ini komparasi perbandingan mengenai perbedaan energi terbarukan dengan energi fosil atau energi tidak terbarukan. Lalu bagaimana dengan keamanan energi tersebut? Tingkat safety atau tingkat aman ya dari energi tersebut. Energi terbarukan memberikan keamanan energi yang lebih baik karena tidak bergantung pada sumber daya yang terbatas dan rentan terhadap konflik yang namanya geopolitik. Ini ada konflik apa namanya geopolitik. Jadi kalau bisa dibayangkan, ketika ada negara penghasil minyak terbesar di dunia, kemudian secara politik di negara tersebut ada permasalahan, ada konflik internal atau konflik eksternal,
Dampaknya akan berpengaruh terhadap nilai jual minyak tersebut. Beda halnya dengan cahaya matahari. Misalnya kan di salah satu negara ada konflik, misalnya negara apa gitu ya, ada permasalahan konflik internal atau eksternal, ya yang namanya matahari, cahaya matahari ya tetap aja eh, bersinar walaupun di negara tersebut mau ada konflik, mau nggak ada konflik ya tetap aja kalau misalnya jadwalnya siang hari ya cahaya akan keluar cahaya matahari, tapi kalau malam hari ya cahaya matahari tidak akan bisa keluar. Nah, inilah keuntungan dari sistem keamanan, keamanan dari sumber energi terbarukan. Jadi dia nggak terlalu ngefek atau terlalu berpengaruh terhadap kondisi yang namanya geopolitik. Mau cahaya matahari, energi angin. Emang ada misalnya angin nggak mau berhembus di negara yang sedang ada konflik. Ya tetap aja angin tetap mengalir di negara tersebut mau walaupun ada rudal yang keluar dari atau misalnya ada peluru yang terbang di negara tersebut, ya angin tetap aja ngalir. Nah, jadi tidak terpengaruh oleh keadaan yang namanya konflik geopolitik. Sedangkan energi fosil ya pengaruh, jelas berpengaruh karena tergantungan pada negara-negara yang menghasilkan energi tersebut dan rentan terhadap perebutan kekuasaan. Jadi kalau misalnya diketahui oh di daerah ini mempunyai devisa sumber energi minyak terbesar misalnya di bumi atau di dunia. Ya banyak negara-negara tertentu ingin mencoba menguasai zona tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan timbulnya konflik dan pengaruhnya terhadap energi yang didapatkan. Ya, lalu yang berikutnya adalah peran dan keberlanjutan lingkungan. Untuk peran dan keberlanjutan lingkungan ini eh, memberikan arti bahwa energi terbarukan mendukung keberlanjutan lingkungan dan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim global. Sedangkan energi fosil cenderung merusak lingkungan. Ini tadi sudah diceritakan karena fosil itu mengeluarkan emisi atau gas buang berupa panas. Panasnya ini nanti bisa menyebabkan pemanasan global. Jadi berapa banyak kendaraan bermotor ya menggunakan bahan bakar fosil sehingga panasnya keluar terus terakumulasi menyebabkan pemanasan secara global. Selanjutnya emisi gas buang, gas karbon dioksida, CO2, NOx, sulfur, belerang ya dan lain-lain ya. Ini yang menjadikan kecenderungan energi fosil itu ya berdampak terhadap timbulnya kerusakan pada lingkungan. Nah, lalu bagaimana mengenai potensi energi terbarukan di seluruh dunia? Yang pertama untuk energi surya. Untuk energi surya ini diperkirakan ya diprediksi atau diperkirakan potensi energi surya di seluruh dunia itu bisa mencapai 5.000 kali kebutuhan energi global untuk saat ini. Lalu ada wind energi, energi angin, diperkirakan bisa menghasilkan 400 terawatt atau sekitar 40 kali kebutuhan energi global saat ini. Dan di bagian berikutnya air, water, diperkirakan energi air di seluruh dunia mencapai 2000 GW ya, gigawatt atau sekitar 20%
dari kebutuhan energi global saat ini. Yang berikutnya geotermal. Untuk energi geotermal diperkirakan potensi energi geotermal di seluruh dunia mencapai 70 ya, 70 gigawatt atau sekitar 0,3% dari kebutuhan energi global saat ini. Dan di bagian akhir biomas. Biomas tadi bersumber dari bahan kotoran ya, sampah, sampah plastik, sampah daun kering, kayu bakar juga bisa diolah menjadi biomas atau biopelet. Diperkirakan potensi energi biomas di seluruh dunia mencapai sekitarnya itu 1.000 atau sekitar 10 joule dari kebutuhan energi global saat ini. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan sebagai feedback ya dari perkuliahan energi terbarukan, nanti coba dicari dari berbagai macam sumber eh, referensi. Yang pertama tadi sudah dibahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan energi terbarukan. Tadi di slide awal kan tadi sudah diceritakan ya. Perbedaan antara energi fosil dengan energi terbarukan. Kemudian coba berikan contoh apa yang dicontohkan dari energi baru. Lalu apa kendala utama dalam pengembangan energi terbarukan? Nah, ini yang menjadi bahasan tadi ya. Problemnya apa sih yang muncul saat ini dan masih terus berlanjut ya sampai saat ini, sehingga kenapa energi terbarukan ini belum begitu banyak masih yang menggunakan. Karena misalnya sebagai contoh ya, belum ada mobil atau jarang atau belum pernah melihat di jalan raya atau di jalan motor menggunakan solar cell gitu atau motor bergerak menggunakan turbin angin. Nah, itu apa yang menjadi kendalanya sehingga renewable energi atau energi terbarukan tersebut belum begitu banyak dipakai atau belum banyak digunakan, masih banyak menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Lalu yang berikutnya, mengapa teknologi terbarukan masih dianggap ekspensif atau mahal? Apa hal yang tersebut yang menjadikannya? Perbedaan antara energi terbarukan dan energi fosil ini sudah dibahas. Bagaimana energi terbarukan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Nanti bisa dijelaskan apa yang dihasilkan dari energi terbarukan ketika energi tersebut digunakan dibandingkan dengan energi yang memanfaatkan energi fosil karena menghasilkan panas. Nah, kenapa energi terbarukan tersebut mampu mereduksi hal itu? Yang selanjutnya intermitensi tadi sudah dibahas, menjelaskan tentang apa. Berapa contoh sumber energi terbarukan, sebutkan berapa contohnya, dan di bagian berikutnya adalah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan seseorang atau kelompok masyarakat atau kelompok tertentu untuk melakukan investasi di sektor energi. Apa yang harus diperbuat?
apa yang harus dilakukan supaya banyak yang menjadi tertarik di sektor energi tersebut. Di bagian akhir, mengapa penting untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia? Pertanyaannya ini ingin mengetahui wawasan ya, wawasan dari pertanyaan ini, seberapa penting atau mengapa pentingnya atau hal apa yang menjadikan tersebut penting untuk bisa mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup untuk sore hari ini. Sebelum berakhir perkuliahan, saya akan input absen kehadiran ya di mata kuliah energi baru terbarukan. Ya, untuk input absen energi terbarukan ini share screen-nya sudah keluar di layar tampilannya. Sudah, Pak. Ya, dicoba untuk open mic ya, supaya saya bisa melihat kehadiran di virtual Zoom, open mic dan on cam. Jadi nanti bisa mengaktifkan mic-nya ketika di input nama atau dipanggil namanya. Yang pertama, nomor satu ya, nomor satu ini pertama Ibnu Tegar Febriansah ada di virtual Zoom. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Kevin Cardio ada di virtual Zoom. Suaranya jelas terdengar ya. Kevin Cardio Lamhot Joserville ada di virtual Zoom. Ya, nggak ada suaranya. On cam-nya juga nggak keluar. Lalu yang berikutnya Farel Rizky Dianita. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Muhammad Kaisar Rivaldo. Hadir Pak Muhammad Kaisar Rivaldo. Oke, lalu yang berikutnya Firmansah. Ada? Firmansyah hadir, Pak. Ada ya. Lalu yang selanjutnya nomor 6 ya. Yusuf Fajar Rahman. Fajar ya. Hadir, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Lalu Bayu Adis. Ya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Rifki Wiryawan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya Muhammad Mahya Majid. Hadir, Bapak. Ada. Siapa? Muhammad Mahya Majid ada ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Lalu Monik Prisi Hadir, Pak. ada ya. On cam-nya Ya, nggak, hadir. kameranya apa? Oke. Lalu Farhan Ramadan, nanti coba aktifkan kamera dan open mix supaya kelihatan apa namanya. Iya Pak. Baik, Farhan Ramadan hadir Pak. Oke. Lalu Sabrina Nur Hairunisa. Hadir, Pak. Oke. Lalu Naufal Fajur Rahman. Faizur Rahman ya. Pak. Ada ya. Novel hadir, Novel hadir. Oke. Lalu yang berikutnya Anggi Topan. Hadir Pak Anggi Topan Wijaya. Oh ya Pak, Oke. izin. Eh, tadi untuk mata kuliah yang teknik aerodinamika, saya sedang perjalanan kampus, jadi pada saat dipanggil saya tidak menjawab Pak. Yang Hah? tadi terlewat Pak. Perjalanan kampus. Iya Pak. Tadi motor handphonenya saya taruh di dashboard motor, jadi tidak terdengar Pak. Jadi yang tadi teknik aerodinamika, tapi yang ini saya hadir juga. Pak. Gitu. Oke. Iya Pak. Ada ya. Terima kasih Putra, Pak. ya, Putra Rasyad ya. Hadir Pak. Oke. Lalu Raisya Aulia ada. Rasya Aulia Natania. Enggak
keluar ya di virtual Zoom suaranya. Bima, Hadir Pak. Bima Pak. oke. Terus Rizky Heza Dwi Cahya. Ada ya Rizky Heza Dwi Cahya. Kemudian Fazli Iqbal. Hadir Pak. Ini siapa? Fazli ya. Fazli Iqbal pasti ada ya, hadir ya. Ada nggak siapa? Fazli Iqbal. Izin Pak, Fazli sedang berhalangan karena mengikuti lomba di Universitas Negeri Padang, Pak. Siapa? Fazli. Lomba apa? Bentar ya. Ada surat ininya nggak, apa namanya? Surat keterangannya. Fazli ya, Fazli Iqbal Pasya ya. Oke. Terus Piki Padilla ada? Hadir Pak. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Hisam Haidar. Hadir Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Anissa Fitriola Suryawati. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Rainer ya, Rainer Samuel. Hadir Pak. Ada ya, apa on Hadir, cam-nya Pak. Hadir. nggak aktif ya on cam-nya ya. Aktif Pak. Oke. Kemudian Alexander Marcelino. Hadir ya. Hadir, Bapak. Kacamata ya? Siapa? Hadir, Pak. Ada Alexander Hadir, Pak. hadir. Oke. Nah, ini adalah input absensi kehadiran ya untuk energi baru terbarukan. Di pinggir, di bongsor. Untuk energi terbarukan, input energi terbarukan absensi kehadiran untuk pertemuan kedua. Jadi di warna hijau itu yang hadir di virtual Zoom, dan yang warna merah ini tidak hadir ya di virtual Zoom. Untuk inputnya akan saya input di absensi presensi pertemuan kedua untuk kelas A. Pak, mohon izin, Pak. Ya, kenapa? Rasya hadir, Pak. Maaf, tadi jaringannya agak kurang baik. Gimana? Siapa? Rasya. Yang ini ya? Raisya Aulia Natania ya. Ya, betul, Pak. Oke. Berarti ini ya. Ya, oke. Kalau tidak ada untuk perkuliahannya di sore hari ini saya rasa cukup untuk mata kuliah energi terbarukan. Kemudian nanti coba